Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, topik kita pada pagi hari ini sangat menarik ya, ada siklus menstruasi, kehamilan dan gangguan pada sistem reproduksi. Oke, kita mulai dari siklus menstruasi ya. Ada beberapa sumber yang menyebutkan ada yang 3 tahap, ada yang 4 tahap ya, semuanya betul ya, tergantung mana yang akan kalian gunakan dan dari segi sudut pandang yang berbeda ya. Jadi sumbernya macam-macam dan semuanya betul ya. Oke, di sini saya menjelaskan ada 4 tahapan ya. Jadi ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi dan pasca ovulasi ya. Fase menstruasi yaitu yang biasa kalian alami setiap bulannya ya, pendarahan ya dalam bahasa lainnya mungkin, di mana sel sperma dan ovum tidak dibuahi, korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron ya. Kadar hormon dalam darah turun secara mendadak karena di sini lepasnya ovum dan endometrium ikut meluruh bersama sel telur tadi ya. Kemudian pada fase praovulasi setelahnya menstruasi, ini hormon progesteronnya menurun ya, di mana hipofisis mensekresikan hormon FSH. FSH ini kepanjangan dari follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Ya. Folikel dalam ovarium ini akan memproduksi hormon estrogen, di mana estrogen ini yang membantu untuk merangsang penebalan endometrium. Jadi kalau tadi menstruasi itu endometriumnya meluruh, ya. Jadi kalau kita lihat grafik, sekarang kalian lihat grafiknya di sini. Jadi kalau pada saat masa menstruasi di sini, ya, menstruasi ini pastinya berbeda setiap wanita, meskipun dalam grafik ini dituliskannya selama 5 hari ya. Meskipun normalnya wanita itu mengalami menstruasi yaitu kurang lebih selama 7 hari. Nah ya, pada masa fase menstruasi ini dinding rahim atau endometriumnya akan meluruh, yang berarti terjadi penipisan endometrium. Sehingga itu mengapa wanita pada saat menstruasi disarankan tidak melakukan aktivitas yang membahayakan perut ya, atau terlalu berat. Mengapa? Karena pada saat itu rahim dalam keadaan tipis dindingnya ya, sehingga diharapkan tidak ada aktivitas yang terlalu berat pada bagian rahim ya. Kemudian pada bagian fase praovulasi ini ditebalkan kembali ya, ditebalkan kembali dinding rahimnya ya. Nah, kemudian ada fase ovulasi ini di tengah-tengah ya, yaitu pas pada hari ke-14 ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada peningkatan hormon LH di sini, dan kemudian setelahnya adalah fase pasca ovulasi. Di mana di fase pasca ovulasi ini ada peningkatan hormon progesteron. Nah, pada fase menstruasi ya, itu saya masukkan pengetahuan agama sedikit ya. Dalam agama Islam itu fase menstruasi ini maksimalnya itu adalah 15 hari ya. Dan ini apa yang terdapat dalam fikih agama Islam ini sebenarnya juga sesuai dengan apa yang terdapat di dunia medis ya. Jadi maksimalnya 15 hari. Jadi ketika lebih 15 hari dan masih menstruasi, maka dalam agama kita sebut dengan darah penyakit atau istihadah ya. Jadi saya dulu punya teman waktu di pondok. Jadi kalau ketika kalian mondok nanti kalian akan punya beberapa banyak macam kasus dengan teman perempuan kalian ya, ataupun teman laki kalian. Jadi dalam pondok ya, dalam pondok pesantren. Jadi teman saya tuh beberapa ada yang mengalami istihadah, jadi 15 hari masih keluar darah menstruasi. Jadi dia harus sudah dikenakan hukum wajib sholat, karena darah yang keluar bukanlah darah kotor, tapi darah penyakit ya. Tata cara sholatnya ya, itu untuk melaksanakan sholat wajib itu harus selalu bersih, artinya dia harus selalu mengganti pembalut dan sedikit terburu-buru sholatnya. Karena apa? Karena diharapkan darah itu tidak jatuh ketika melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada beberapa kasus, beberapa wanita di mana dia akan mengalami menstruasi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan
artinya 2 kali ya dalam 1 bulan. Nah, jarak dari menstruasi yang pertama dengan menstruasi yang kedua itu minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Jadi kalau kurang dari 15 hari maka dikenakan juga dengan darah istihadah. Misalnya, kalian suci dari menstruasinya tanggal 5 ya. Kemudian pada tanggal 18 kalian sudah menstruasi lagi. Berarti kan selisihnya 13 hari. Nah, 2 hari kemudian itu masih dikenakan dengan hukum darah istihadah. Jadi wajib sholat. Nah, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, nah sekarang kita lihat gambarnya ya. Di sini adalah korpus luteum ya. Nah, jika nanti terjadi pematakan maka korpus luteum ini akan melepaskan ovum. Nah, ini ya, sel telur ini diperbesar saja ya. Oh, ini apa namanya? Melepaskan sel telur tadi yang kita sebut dengan istilah ovulasi. Nah, ya. Ini akan ditangkap oleh fimbriae ini yang seperti tangan ini. Kemudian yang di bagian ini adalah infundibulum. Kemudian dia menunggu di sini ya, sel telur tersebut menunggu di sini yaitu di oviduk atau saluran telur ya. Kalau tidak terdapat sperma yang masuk ya, maka terjadilah proses menstruasi yang tadi saya jelaskan ya, bersama dengan meluruhnya endometrium atau dinding rahim. Nah, bagaimana jika ada sperma yang masuk? Nah, maka otomatis terjadi fertilisasi di bagian saluran telur ini ya, atau di tuba falopi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses kehamilan. Nah, jadi kalau ya ini ilmu pengetahuan ya, saya mungkin sedikit vulgar tapi buat saya itu adalah ilmu ya. Bahkan di luar negeri saya lihat PowerPoint-nya di Belanda, guru biologinya jauh lebih ekstrim dari ini ya untuk anak kelas 7 SMP. Ya, saya sempat lihat dikasih tahu gurunya di sana karena ini adalah ilmu ya, sex education ya. Jadi saya ulang lagi, kalau tidak ada sperma yang melebur maka terjadi menstruasi. Kalau ada sperma yang masuk maka akan terjadi proses kehamilan ya, yang dimulai dengan cara fertilisasi ya, dimulai dengan istilah fertilisasi, maaf. Jadi fertilisasi ini adalah peluburan 2 macam gamet yaitu sperma dan ovum yang kemudian menjadi zigot. Nah, zigot ini akan mengalami pembelahan ya dari morula, blastula, gastrula, kemudian menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan tumbuh dan berkembang yang kita sebut dengan janin atau fetus. Nah, janin ini akan melekat pada plasenta dan dihubungkan oleh tali pusar. Nah, plasenta ini memiliki beberapa fungsi ya, yaitu sebagai jalan pemberian sari makanan, kemudian jalan pembuangan sisa metabolisme, dan jalan pemberian antibiotik dari tubuh ibu ke janin. Yang ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat tahapan perkembangan di sini ya. Mungkin saya tidak akan terlalu rinci ya. Kita lihat ini ketika berumur 9 minggu, 12, 16, 20 sampai hingga sempurna 38 minggu ya. Jadi nanti setelah 4 bulan ya, nanti akan ditiupkannya ruh ya. Pengalaman saya ya, jadi memang setelah 4 bulan itu nanti si ibu akan merasakan janin yang ada di dalam perutnya itu akan berdenyut ya, denyut gitu ya. Itu pengalaman saya ketika saya hamil, jadi memang benar-benar ditiupkannya ruh ya pada bulan keempat. Nah, dan denyutan itu akan terus terjadi setiap harinya. Nah, maka diwaspadai pada ibu hamil kalau sampai tidak ada denyutan. Nah, apakah bayinya itu masih ada apa tidak? Jadi seperti itu setiap harinya, dan akan terus berkembang menjadi gerakan makin aktif. Saya dari hamil ketiga anak saya, anak pertama saya itu yang paling aktif geraknya ya. Jadi perut itu sampai berubah-ubah bentuknya. Bahkan waktu itu saya ikut ujian tes CPNS tuh, 2 orang di depan saya itu sampai bilang, loh bayinya gerak-gerak dalam perut ya, karena kelihatan perut saya itu berubah ya, bergerak ya. Jadi anak saya yang pertama itu geraknya sangat aktif sekali di dalam perutnya. Tuh. Oke, nah kemudian kita lihat di sini ya.
ketika dia sudah cukup waktunya dan prosesnya dia ingin dilahirkan, dan ini terjadi secara alami. Di pengalaman saya, kita tidak bisa mungkin bisa memprediksi kapan kelahiran itu bisa ya, tapi pas tanggalnya itu tidak bisa ya, karena itu terjadi secara alamiah kapan bayi ini ingin keluar ya. Anak saya yang terakhir itu prematur ya, jadi kapan ingin keluar, dan posisinya harus seperti ini ya, posisi kepala bayi harus di bagian bawah ya, artinya dia menuju ke arah lubang vagina di sini ya. Oke. Jika seandainya posisinya tidak seperti ini, artinya kaki yang ada di bawah, dalam bahasa sehari-hari mungkin kalian menyebutnya dengan sungsang ya, maka ini disarankan untuk lakukan operasi. Kenapa? Karena ini sangat riskan sekali ya, dan berbahaya ya, karena yang ditarik pertama kali harus bagian kepala, jangan sampai bagian kaki dulu ya. Mungkin ada beberapa kasus yang bidan berani mengambil resiko persalinan normal dan alhamdulillah itu selamat, tapi buat saya itu taruhannya nyawa ya. Oke, bagaimana kalau seandainya pas ditarik kakinya kepalanya lepas? Ya. Oke, jadi di sini harus seperti ini. Nah, beberapa orang menyarankan banyak hal ya. Sebenarnya dalam Islam sendiri itu sudah, jika melakukan sholat dengan khusyuk dan istiqomah, sebenarnya bayi ini juga akan dengan sendirinya akan bergerak ke arah bawah ya. Nah, oke. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kemudian posisinya nanti seperti ini. Nah, nanti proses sebenarnya tidak diajarkan di SMP, tapi kadang kalau lihat kondisi seperti ini sangat sedikit sekali guru SMA yang mau mengajarkan seperti ini ya. Kadang mereka selalu menyampaikan, guru SMP-nya kadang lebih ini rinci ya. Jadi saya pikir karena ini ilmu yang bersifat long life ya, jadi tidak masalah saya ajarkan dari sekarang. Vagina pada wanita ini memiliki kemampuan yang elastis ya untuk membuka dan menutup. Saya sampai sekarang masih takjub ya, karena ini memang ciptaan Allah ya. Jadi ketika bayi ini mau keluar ya, otomatis si vagina ini akan membuka. Seberapa besar pun, seberapa berat pun bayi yang ada di dalam tidak akan menjadi masalah. Dia akan tetap membuka lebar. Saya melahirkan 3 kali persalinan normal semuanya ya, jadi saya mengalaminya. Saya masih ingat saudara saya bilang ketika melahirkan jangan diangkat bokongnya, bokong ya, pantat, nah ya, pantatnya, dan itu saya terapkan ya. Pokoknya jangan diangkat karena saya memang ingin sekali ya melahirkan normal, karena setelah melahirkan itu rasa bersyukurnya itu, jadi ketika mendengarkan suara bayi itu rasanya tidak bisa diungkapkan ya, rasa kebahagiaannya itu ya. Nah, jadi dia membuka, makanya mungkin kalian pernah dengar istilah bukaan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi itu sebenarnya posisi membuka si vagina itu sendiri. Nah, nanti ketika bayi ini sudah keluar ya, maka otomatis si vagina itu akan menutup dengan sendirinya, kembali ke posisi normal. Nah, jadi itu yang terjadi pada saya ketika kelahiran yang pertama. Jadi setelah dilihat, wah ini kok bisa langsung menutup ya, jadi tidak perlu ada jahitan. Kemudian yang kedua, saya melahirkan Billy itu sangat mudah sekali ya, tidak sampai 30 menit ya, saya bersyukur. Yang pertama semalaman saya. Jadi nanti ketika kalian ini sudah jadi ibu ya, nanti kalian akan merasakan sendiri kapan bayinya tuh mau keluar, ada rasa kontraksi di sana ya. Nah, di sini saya jahit 1 ya, karena hanya untuk ini saja. Nah, kemudian di sini kalian akan melihat ini ya, ini harus dikeluarkan semua karena kalau tidak akan membusuk ya. Itu kenapa biasanya bidan akan menyentuh perut bagian si ibu dan menekannya supaya semua darah ya yang ada di dalamnya dan bagiannya itu akan keluar. Nah, ini pernah dialami oleh tetangga saya ya. Kadang di beberapa rumah sakit ya, ini yang cukup tidak menyenangkannya ya, dia menggunakan beberapa mahasiswa magang dari Akper dan lain sebagainya yang kadang kurang paham ya. Jadi tidak ditekan dan dibiarkan setelah melahirkan, ternyata tersisa di sini jarak berapa bulan dia kesakitan merintih, jadi membusuk di dalamnya
ya, dan hampir kehilangan nyawa menuntut di rumah sakitnya, dan akhirnya ada kompensasi uang, ya, tapi mungkin tidak bisa dihargai karena rahimnya harus diangkat, ya, karena sudah membusuk. Kalau rahim sudah diangkat berarti tidak ada kemungkinan memiliki anak lagi, ya, seperti itu. Oke, silakan sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, ya, sebelum saya lanjutkan ke materi gangguan pada reproduksi manusia. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Bu, saya ingin tanya, Bu. Ya, oke, silakan. Bayi itu posisinya keluar itu tengkurap, Bu. Oke, ini yang belum pernah saya lihat ya. Saya tidak melihat posisinya. Tapi kalau mungkin kalau melihat seperti ini gambarnya bisa jadi ya. Kalau lihat gambar ini ya. Oke. Cuma saya belum pernah melihat posisinya. Coba kelihat pas diangkat ya sudah melihat bayinya langsung sih. Seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi ya posisi kepalanya tengkurap di bawah. Wajahnya maksudnya. Kalau melihat gambar ini ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, yang bagian bawah ini, jawabannya bisa jadi iya. Nah, ya, ini gambar ini loh. Nah, ya, kalau lihat gambar ini ya, posisinya ya, ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, tidak ada. Mungkin saya berbagi cerita, mungkin tidak masuk dalam materi, tapi mungkin bisa jadi pengalaman kalian ketika dewasa nanti. Jadi saya punya prinsip ketika saya berperjalanan ke negara asing, ya, prinsip saya adalah saya tidak akan mengkonsumsi makanan yang tidak jelas haram halalnya, ya, entah itu terutama godaan terbesar ya ketika di Australia sama di mana, di Thailand, karena kalau waktu di Belanda saya dapat cateringnya dari hotel dan malamnya kita pesen di orang Indonesia ya. Nah, jadi itu pun saya alami ketika di Australia. Jadi kita kadang tiap minggunya kita karena kangen masakan Indonesia, jadi kita cari restoran Malaysia yang ada tulisannya halal karena label halal itu mahal. Ya, mahal sekali. Jadi ketika ada teman saya pengen makan, beli McD yuk, beli ini, kamu tidak mau beli? Saya selalu bilang tidak, selama tidak ada cap halalnya saya tidak mau. Ya, saya emang dikenal seperti itu di antara teman-teman yang lain, dan itu juga saya alami ketika saya di Bangkok. Jadi saya paling nggak suka di Bangkok, menurut saya kotor, bau, banyak babi ya di sana, masakan-masakan babi. Jadi kalau kita ke supermarket menjual ayam, jadi ayam biasa itu harganya 20 baht, tapi ayam dengan label halal itu bisa menjadi 40 baht, jadi 2 kali lipat. Nah, ketika saya berangkat ke Bangkok, saya dalam keadaan hamil ya, karena saya memiliki meskipun saya belum melakukan tes tes kehamilan, tapi saya sudah yakin saya hamil. Kok bisa begitu? Karena saya memiliki siklus menstruasi maju. Nah ya, nanti kalian bisa buktikan sendiri ya ketika nanti kalian sudah berkeluarga. Apa itu siklus menstruasi maju? Jadi saya memang neteni, tahu neteni ya kalian, dari pertama kali saya menstruasi ya, saya tidak pernah terlambat. Nah, ya, jadi siklus saya selalu maju. Itu kenapa saya katakan siklus maju. Jadi misalkan saya bulan Januari menstruasinya pada tanggal 15, maka bulan berikutnya tidak sampai tanggal 15 itu saya sudah menstruasi. Sampai saya kuliah, tidak pernah satu kali pun saya terlambat. Sementara teman-teman saya beberapa kali ada yang terlambat, itu bukan siklus maju. Jadi ketika saya terlambat datang bulan, meskipun itu cuma sehari, saya punya keyakinan kalau saya sudah hamil. Nah, karena saya tidak pernah mengalami terlambat. Ya, selama ada aktivitas seksual ya. Karena ini ada yang kelas 9 dulu pernah tanya, Bu, berarti kalau saya siklus maju saya terlambat, saya hamil? Oh tidak, nah kalau tidak ada aktivitas seksual mana mungkin kalian hamil ya. Karena ini bukan zamannya Siti Maryam ya, Nabi Isa alaihissalam, bukan ya. Selama tidak ada aktivitas seksual tidak ya. Tapi kalau ada aktivitas seksual dan kemudian dia siklusnya maju, tidak pernah terlambat ya, maka kemungkinan besar dia akan hamil, dan mungkin nanti dibuktikan dengan tes ya. Nah, jadi saya berangkat itu terlambat 3 hari kalau nggak salah. Saya bersama teman saya yang jelas-jelas sudah hamil 2-3 bulan ya, waktu di Thailand. Kemudian karena banyak makanan yang tidak halal, kita membuat jadwal piket. Jadi kita beli Magicom, jadi masak nasi di sana, masak sayur di sana, masak lauk di dalam Magicom ya. Karena kanan kiri kita semua menjual mie babi dan lain sebagainya ya. Nah,
Kemudian teman saya ini datang ke pasar, nah dia beli ikan pulang, saya sedang duduk di lobi, ya. Saya tanya, Mbak beli apa? Saya gini kan, ini beli ikan bakar, ini lagi pengen ngidam, kata dia. Kamu nggak pengen beli apa-apa gitu di pasar? Wah, saya tidak berani, selama tidak ada label halalnya. Loh ini kan ikan, bismillah sudah halal. Wah, halal belum tidak ditentukan dengan kata bismillah, saya gini kan ya. Kita kan tidak tahu dia membakarnya di mana, apakah sebelumnya ada bekas babinya apa tidak, saya katakan gitu. Bismillah aja. Kemudian kurang lebih jarak 2 hari kemudian dia pingsan di kampus, kemudian dia dibawa kesakitan sekali, sangat kesakitan, dibawa ke rumah sakit ya bersama temannya yang pandai bahasa Inggris. Bayangkan ya, di Bangkok, di negara orang. Kemudian setelah itu diperiksa apa yang terjadi. Dia didiagnosis mengalami hamil di luar rahim. Nah, oke, mungkin ini asing buat kalian ya, tapi 2 teman saya mengalami kasus tersebut. Apa itu hamil di luar rahim? Ya, hamil di luar rahim itu, nah sekarang kita perhatikan gambar ini. Jadi kalau misalkan terjadi fertilisasi di sini, nah maka harusnya si zigot tadi akan bergerak menuju rahim. Nah, tetapi dia tidak bergerak menuju rahim, dia berjalan-jalan ke tempat lain. Kemana Bu? Kemana saja? Bisa ke lambung, bisa ke usus, bisa dibayangkan. Kalau seandainya dia menuju ke lambung, ke usus, dari mana dia mendapatkan asupan nutrisi? Sehingga dia akan mengerus dari lambung ataupun usus untuk mendapatkan nutrisi. Sehingga si ibu akan merasakan kesakitan luar biasa. Ya, sehingga untuk menyelamatkan nyawa si ibu, maka harus dioperasi, diambillah tuh tersebut ya. Kaget dia ya. Jadi teman saya ini kaget, didiagnosis seperti itu, dia kesakitan, disuruh istirahat ya, istirahat di pondok, jadi tidak melakukan aktivitas apapun, menunggu 1 minggu keadaannya dia lebih baik, baru kemudian dia dioperasi. Kemudian ketika pulang saya bertemu 4 mata, berbincang 2 mata, Mbak gimana kondisinya? Apa yang dia katakan? Dia bilang, apa ini hukuman dari Allah ya karena saya memakan sesuatu yang tidak jelas haram halalnya. Saya hanya terdiam dan saya berkata, jika memang itu yang terjadi, istighfar saja, saya bilang gitu ya. Istighfar saja, memohon ampunan pada Allah, banyak sholat malam ya, banyak mengaji dan lain sebagainya. Selama ini tidak diizinkan untuk tidak ke kampus. Dia lakukan itu, setiap malam dia bangun, jarak 3 hari kemudian dia bercerita pada saya. Ini hanya saya dan dia saja, dia tidak menceritakannya dengan orang lain, dan saya simpan sampai akhir ya. Saya bermimpi payudara saya keluar darah, kata dia. Payudara saya keluar darah dan kemudian keesokan paginya dia pendarahan dan seperti mengalami menstruasi seperti biasa. Hingga kemudian pada jadwal yang ditentukan untuk datang ke rumah sakit tersebut untuk mau menjalani operasi, dia diantar kembali. Kemudian setelah di USG, apa kata dokternya? Duh, kok ini aneh, kata dia. Apa? Rahimnya dinyatakan bersih. Jadi yang tadi itu ini kenapa kok tidak ada? Jadi lewat pendarahan itu sudah keluar semuanya, bersih, sehingga itu dia tidak harus melakukan operasi. Ya, jadi kalau setahun kemudian saya bertemu dia di Malang ya, kemudian ngobrol, anakmu umur berapa sekarang? Kata ya, itu saya hamil anak ketiga ya, sudah umur 3 tahun. Dia selalu bilang kalau seandainya anak saya hidup, mungkin usianya sama dengan anakmu, kata dia ya. Ini cerita ya yang buat jadi pembelajaran kalian. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan yang di luar prediksi kedokteran, dunia medis berhubungan dengan agama. Itu kenapa Einstein pernah berkata, semakin kalian mempelajari sains, semakin kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, kata dia. Nanti akan lebih menarik lagi di pewarisan sifat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan ke gangguan sistem reproduksi. Ya, apakah hamil di luar rahim itu harus dioperasi? Saya pernah melihat acara di Metro ya. Waktu itu hanya berupa berita, dia tidak menjelaskan secara detail. Waktu itu ada kasus, entah bagaimana sistem kedokteran di sana. Jadi mungkin karena dia memiliki uang dan memang sangat menginginkan bayi, jadi dia hamil di luar rahim, kemungkinan posisinya ada di lambung, kurang paham juga, tidak begitu jelas. Tapi bayi tersebut bisa dilahirkan dengan selamat. Jadi dia perawatan di rumah sakit dengan dokter intensif, dan ternyata
bisa lahir dengan selamat di Australia. Di Indonesia belum pernah ada kasus seperti itu. Ya. Oke, silakan sebelum saya lanjutkan pada materi gangguan pada sistem reproduksi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan sederhana saja, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Adakah yang tahu kepanjangan dari HIV? Yuk, silakan. Adakah yang tahu kepanjangan dari HIV? Oke. Saya, Bu. Ya, oke, silakan Nihaya. Oke. Bima Listio, Oh, Bu. Bima Listio. Ya, oke, silakan Bima Listio. Human Immunodeficiency Virus. Iya, jadi kalau kalian menemukan V, ada kata V di situ ya. Sebenarnya V itu kepanjangan dari virus ya. Jadi kayak COVID ya, ada V-nya ya. Coronavirus disease ya. Oke ya, betul. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apakah kepanjangan dari AIDS sekarang? Ayo. AIDS-nya sekarang. Mas Ayu, Bu. Ya, oke Mas Ayu silakan. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, jadi kadang orang mengatakannya sama, sebenarnya berbeda. Jadi kalau HIV itu adalah nama virusnya, kalau AIDS ini adalah nama penyakitnya. Oke ya. Sekarang kita lihat, nah, kenapa sih Bu gambarnya kok gambar ini yang diambil untuk gangguan pada sistem reproduksi? Karena menurut saya ini adalah unik penyakitnya ya, menarik saya ya. Jadi AIDS ya, dimana penyakit disebabkan oleh virus. Kalian ada tugas kan kemarin ya, perbedaan virus dan bakteri ya. Jadi virus ini uniknya virus yang apa ya, yang membuat saya tertarik membacanya ya. Virus itu tidak bisa hidup tanpa inang. Nah, jadi kalau kita bicara berpindah, yang ini sempat jadi perbincangan tentang corona ya, virus corona ya. Ketika berapa lama sih dia bertahan tanpa inang ya di udara, di benda-benda. Itu sebenarnya sempat jadi perbincangan waktunya dia ya. Karena pada dasarnya virus itu bertahannya dengan inang, sehingga berpindah dari hewan atau ke manusia ke manusia dan lain seterusnya. Nah, sama dengan HIV. HIV ini awalnya ditemukan pada simpanse ya, yang kemudian dia berpindah ke manusia. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini ya. AIDS ya, kita lihat diperoleh di sini arti secara bahasanya imun ya, kekebalan, defisiensi itu kekurangan, dan sindrom itu penyakit. Nah, kalau HIV hanya itu human atau manusia, imun adalah sistem kekebalan ya, definisi virusnya. Nah, uniknya apa sih dari HIV? Nah, ketika kalian mempelajari bagian darah ya di pertemuan dahulu, bahwa manusia itu memiliki sistem pertahanan ya, yaitu sel darah putih ya, sel darah putih. Nah, kalian pastinya sering melihat film-film perang ya. Ketika ada pasukan melawan, biasanya apa sih yang dicari duluan supaya memenangkan peperangan? Ya pastinya membunuh pimpinannya. Ya kan? Coba kalian perhatikan sudah film-film perang. Ketika pimpinannya terbunuh, ya, tidak perlu kalian harus membunuh semuanya, tidak perlu. Ya, ketika pimpinannya terbunuh, maka otomatis dia akan langsung mengibarkan bendera dan si pasukan lawan tersebut akan berlutut, menyerah, memohon pengampunan. Ya, kalau kalian nonton film-film perang ya, memohon pengampunan, itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan tubuh kalian? Nah, HIV itu unik. Nah, jadi kita memiliki pimpinan di dalam sel darah putih kalian, yaitu sel T, helper T cell. Ya. Dia berfungsi untuk memberi perintah ya pada seluruh sel darah putih ya, untuk untuk memakan ya, kuman, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kehebatan HIV yang pertama, ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak dikenali sebagai benda asing. Nah, jadi dia bisa menyamar. Nah, sehingga ketika dia masuk, dia seolah-olah serupa dengan anggota tubuh bagian tubuh manusia. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Setelah dia masuk ke dalam tubuh, dia langsung menempel atau menyerang pada sel T, pimpinannya. Nah ya, dia serang pimpinannya ya, sehingga dia tidak berfungsi lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau pimpinannya sudah, jenderalnya sudah tidak berfungsi, siapa yang akan memberi perintah? Tidak ada. Nah, dari situlah sistem kekebalan kita sudah hilang, sudah rapuh. Nah, sekarang ya, kalian kalau sementara ini makan, tidak cuci tangan, tidak apa-apa kan, masih hidup kan ya. Ya, habis itu melakukan aktivitas, masih hidup kan ya. Sekarang karena ada sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, sekarang kalau sudah nggak ada yang bersin di depan kalian, langsung terkena. Dan itu nggak akan sembuh. Siapa yang mau melawan virus flu-nya? Tidak ada. Nah, jadi itu kenapa ada yang mengatakan identifikasi pertama penyakit AIDS, flu. Kenapa? Karena itu yang paling mudah menyebar. Ya. Kemudian udah lambat laun tinggal terus saja berkembang. Misalkan ada virus hepatitis masuk, ya udah hatinya kena, yang lain masuk, semuanya kena ya. Jadi otomatis itu sudah komplikasi seperti itu. Nah, jadi prosesnya tidak cepat ya. Prosesnya itu kurang lebih 5-7 tahun untuk benar-benar membuat sistem kekebalan tubuh ini benar-benar lemah. Sehingga kalau ada ketika kalian didiagnosis AIDS, maka pertanyaannya adalah apa yang kalian lakukan 5-7 tahun yang lalu? Nah, itu pertanyaannya. Apa yang kalian lakukan 5-7 tahun yang lalu? Jadi bukan pertanyaannya kok kamu bisa AIDS, apa aja sih kemarin yang kamu lakukan? Tidak. Ya, jadi masa inkubasi daripada HIV itu adalah 5-7 tahun. Jadi masa inkubasi itu adalah waktu dimulai virus masuk pertama kali ke dalam tubuh, virus bakteri masuk ke dalam tubuh hingga munculnya gejala pertama kali. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Penularan AIDS di sini adalah pindah dari orang ke orang, menular ya, tidak melalui udara, bukan karena berjabat tangan dengan penderita dan bukan melalui peralatan makan ya seperti hepatitis ya. Tidak, tapi melalui transfusi darah. Jadi intinya pada darah ya, dan kontak seksual. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas seksual sementara itu adalah penderita AIDS, maka otomatis sudah langsung terkena AIDS ya. Kemudian melalui darah ya, melalui darah ya, entah itu biasanya oleh jarum suntik, terutama ini untuk pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik ya, atau mengenai luka ya, si penderita AIDS misalkan dia kulitnya luka ya, terkelupas ya, itu sudah. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya tidak ini ya, nggak terbuka ya. Ini sempat ada pertanyaan dulu kelas 9 ya, pertanyaannya dulu bagus. Bu, kalau misalkan ada penderita AIDS, tubuhnya terluka, meninggal ya, bagaimana cara memandikannya ya, tubuhnya terluka, terbuka ya, ada darahnya, maka itu harus paling tidak didiamkan sampai 4 jam minimal ya, sampai darahnya benar-benar mengering. Jadi seperti itu ya. Karena kalau darahnya masuk ke dalam tubuh yang baru, maka otomatis itu kan masih ada virusnya ya. Kemudian belum ditemukan cara pengobatan efektif. Oh jelas. Kenapa? Karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada pertanyaan kalau sudah AIDS, kira-kira bertahan berapa lama? Maka jawabannya adalah seberapa kuat sistem kekebalan tubuhnya bisa menanggung. Kalau sudah benar-benar lemah ya mungkin dalam waktu sebentar saja ya. Tapi kalau sudah masih kuat, ya berarti masa hidupnya lebih lama ya. Upaya menghindari penyakit ini dengan mencegah penularan virus ya, gunakan jarum suntik, periksa darah, dan hanya lakukan kontak seksual ya. Saya dulu punya teman lomba sekamar ya, waktu lomba Gupres, dia punya pembantunya punya anak ceritanya, dan si anaknya ini kerjanya di Bali ya, laki ya, ketika dia pulang dan dia menurut dia mengalami kelainan seksual ya, dalam artian ya sudahlah itu ya. Kemudian dia pulang, dia kurus pucat ya, dia curiga ya, kok seperti ini, kamu sakit? Iya, perut saya sakit gini. Benar, bukan sakit yang macam-macam ya. Jadi teman saya sempat bertanya itu. Kemudian akhirnya beberapa hari kemudian dia mengaku kalau dia didiagnosis AIDS ya, penyakitnya AIDS. Nah, kemudian 1 bulan kemudian saya sekamar lagi dengan dia, kemudian dia bilang, "Dek, sudah mati," kata dia. "Hah? Apanya, Mbak, yang mati?" "Ya itu anaknya pembantu." Jadi jarak 1 bulan kemudian dia sudah meninggal ya.
karena sudah tidak kuat sistem kekebalannya. Nah, kemudian kita lanjut gangguan yang kedua yaitu gonore atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri. Ya, kalau tadi adalah virus, yang ini adalah bakteri. Namanya juga sama dengan nama penyakitnya. Bakteri Neisseria gonorrhoeae, penularannya sama, kontak seksual. Gejalanya merasakan sakit saat kencing, ya, kadang urin keluar nanah. Ya, dan juga bisa merusak saluran sperma pada pria dan saluran tuba falopi pada wanita, dan ini juga bisa menyebabkan kemandulan. Nah, kita lihat nih bakterinya, dan ini kalau terkena mata seperti ini, ya. Kemudian sifilis, ini juga bakteri, ya, penyebabnya sama, kontak seksual. Nah, bayi lahir dari ibu penderita sifilis, jadi hampir sebagian besar ini bisa melalui darah, ya, diturunkan. Jadi kalau kayak AIDS, ya, kalau ibunya penderita, maka ya kalau misalkan hamil maka anaknya juga bisa menderita AIDS, ya. Oke. Kemudian kita lihat kulitnya seperti ini, ya. Nah, ada luka, juga bisa menyebabkan kelumpuhan tulang, ya, dan pembuluh darah. Nah, herpes, nah ini ada beberapa macam. Jadi ketika kalian melihat adik kalian timbul gejala seperti ini, bintik-bintik kecil kuning, tapi bukan cacar, ya, melepuh, perih, ya. Nah, waduh, ini seperti yang dijelaskan Bu Airin ini gangguan ini, bukan, ya. Jadi kalau ada kemudian kalian memeriksakan ke bidan, mungkin bidannya bilang, oh ini sakit herpes. Nah, itu beda dengan herpes yang ini, ya, karena letaknya berbeda. Ya, coba. Itu kenapa gangguan yang ini kita beri nama herpes simplex genitalis. Genitalis ini artinya alat kelamin, ya. Jadi letaknya di kemaluan. Ya, kalau mungkin ini pernah dialami oleh anak saya yang kecil, jadi dia umur 4 tahun, dia mengalami herpes di bagian pantatnya, ya, dia sakit, dia nangis, perih, ya. Nah, ini disebabkan virus, tapi bukan herpes yang ini, ya. Oke, ya, virus, dan ini letaknya kulit di daerah genitalia luar, bisa anus dan vagina. Gatal, perih, merah, ya. Kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya pecah, nah, ya. Ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat ditularkan ibu kepada anaknya, ya. Nah, kalau keputihan, nah ini cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabuan pada bagian vagina, normalnya ini sebelum dan setelah menstruasi, ya. Encer atau kental berbau, tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal, disebabkan oleh jamur. Nah, itu kenapa pakaian dalam kalian harus dicuci terpisah. Jangan dicampur. Ini pernah kejadian seorang ibu yang mengalami keputihan, dia mencuci pakaian dalamnya, dikumpulkan jadi satu dengan anak perempuannya yang masih SD. Hasilnya anaknya mengalami keputihan. Ya, kenapa? Kalian harus nyuci pakaian dalam kalian sendiri, ya, jangan pembantu atau ibunya suruh nyuci, kan cuma sedikit, dicuci sendiri, ya, dijemur, ya, biar tidak berkumpul dengan pakaian yang lain. Nah, baru kalau nanti ada bau yang sangat tidak sedap, bau menyengat atau warnanya mungkin kehijauan dan lain, nah baru itu harus diperiksakan karena bisa banyak faktor. Oke. Ampun, aku tadi bicara sendiri.